Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Embun pagi belum menguap sepenuhnya ketika Dinda membuka jendela kamarnya yang berderit. Sinar matahari menerobos masuk dengan malu-malu, mengintip di sela dedaunan pisang yang tumbuh rapat di pekarangan. Udara segar khas desa menusuk paru-paru, namun tak mampu mengusir rasa lelah yang menetap di tubuh kurusnya. Ia menggeliat perlahan, kemudian segera membenahi tikar lusuh yang ia jadikan alas tidur semalam. Satu persatu lipatan ia rapikan, lalu ia letakkan di sudut ruangan kayu itu, berdampingan dengan bantal tipis dan selimut tua yang sudah memudar warnanya. Di luar kamar, suara ayam jantan bersahut-sahutan. Langkah kaki Dinda menyusuri lantai kayu yang berderit setiap kali diinjak. Ia menuju dapur, membuka tungku tanah yang semalam masih menyisakan abu dan bara kecil. Dengan telaten, ia menambahkan ranting dan daun kering ke dalamnya, meniup pelan hingga api menyala. Tak lama kemudian, uap dari air yang mulai mendidih naik dari ceret aluminium yang sudah penyok di sana-sini. Bibi pasti marah kalau sarapan belum siap. Gumam Dinda sambil menyiapkan nasi sisa semalam untuk digoreng. Tak ada lauk istimewa, hanya garam dan sedikit irisan bawang daun yang ia petik sendiri dari belakang rumah. Ia tahu, Bibi Ratmi, wanita parubaya yang menjadi walinya sejak kedua orang tuanya meninggal, tidak pernah puas dengan apapun yang ia lakukan. Tapi Dinda tak pernah mengeluh. Ia belajar menerima semua dengan hati lapang. Pintu kamar Ratmi terbuka keras. Sosok gemuk dengan rambut aut-autan keluar dengan wajah masam. "Mana sarapan? Dari tadi udah bunyi ayam. Kau belum selesai juga, Din?" Suaranya tajam dan penuh nada menyalahkan. Dinda menunduk, tangannya tetap sibuk mengaduk nasi goreng sederhana di atas penggorengan tanah liat. "Sebentar lagi, Bi. Ini tinggal diangkat." "Dasar lamban. Udah hidup numpang, nggak tahu diri." Ratmi menghempaskan duduknya di kursi bambu di pojok dapur, lalu meminum kopi yang sudah dingin dari semalam. Dinda hanya tersenyum tipis. Ia tahu, melawan hanya akan membuat semuanya lebih buruk. Setelah sarapan disajikan, Ratmi makan tanpa bicara. Dinda duduk di lantai, menunggu selesai agar ia bisa mencuci piring. Di rumah kecil itu, semua tugas domestik ia kerjakan sendiri. Bibi hanya menuntut, tanpa pernah membantu. Kadang Dinda iri pada teman-temannya yang punya ibu penyayang, tapi ia cepat-cepat mengusir perasaan itu. Baginya, hidup adalah menerima dan memberi, bukan mengeluh. Setelah mencuci piring, Dinda segera mengambil keranjang anyaman dari dalam kamar. Ia berjalan kaki menyusuri jalan tanah berlumpur menuju kebun Pak Raji. Di sana, ia biasanya membantu memanen singkong atau mencabut rumput dengan bayaran seadanya. Uang itu ia simpan sedikit demi sedikit. Sebagian besar ia berikan ke Bibi, sisanya untuk membeli sabun atau keperluan pribadi. Setibanya di kebun, Dinda langsung bekerja tanpa banyak bicara. Tangannya yang kecil dan kasar sudah terbiasa mengangkat batang-batang singkong, mencabutnya dari tanah, dan membersihkan akarnya. Matahari mulai naik, menyengat kulitnya yang mulai legam. Tapi ia terus bekerja, tanpa henti, hingga tengah hari. Saat istirahat makan siang, Dinda membuka bekalnya yang hanya berisi nasi dan sambal. Ia makan di bawah pohon besar, sendirian. Beberapa pekerja lain duduk berkelompok, berbincang dan tertawa. Namun Dinda lebih memilih diam, menikmati udara desa dan gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Selesai bekerja, ia pulang dengan tubuh letih. Tapi sesampainya di rumah, belum sempat duduk, Ratmi sudah memanggil keras dari dalam. "Din, beliin cabai ke warung Bu Warni, cepetan. Bibi mau masak sore." Tanpa mengeluh, Dinda kembali mengambil uang yang diberikan Bibi dan berjalan menuju warung. Warung itu cukup jauh, melewati jembatan bambu dan sawah yang mulai menguning. Saat melintasi jembatan, langkahnya terhenti. Di pinggir jalan setapak, seorang nenek tua duduk lelahan, napasnya terengah dan wajahnya pucat. Dinda menghampiri dengan cepat. "Nek? Nenek kenapa? Haus? Lelah?" Nenek itu hanya mengangguk lemah. Dinda segera membuka botol air minum yang ia bawa dan menyodorkannya. Nenek itu minum pelan-pelan, lalu tersenyum lemah. "Terima kasih, Nak." Nenek tersesat. Nenek mau ke rumah saudara,
tapi malah kebablasan jalan kaki. Dinda menatap nenek itu prihatin. Bajunya terlihat mahal dan sepatu kulitnya sudah kotor terkena lumpur. Tapi tatapan matanya penuh kelembutan, tak seperti orang kota yang sombong. Ayo Nek, ikut saya ke rumah dulu. Biar nenek istirahat sebentar. Setelah itu saya antar ke tempat yang nenek tuju. Tak merepotkan kamu, Nak? Tidak, Nek. Nenek terlihat sangat lelah. Rumah saya dekat. Dinda membantu nenek itu berdiri. Perlahan mereka menyusuri jalan tanah, hingga sampai ke rumah kecilnya. Ratmi yang melihat Dinda datang bersama orang asing langsung mengernyit. Tapi Dinda segera menjelaskan bahwa nenek itu tersesat dan hanya ingin istirahat sebentar. Ratmi tidak suka. Tapi karena melihat penampilan nenek itu yang tidak sembarangan, ia hanya mendengus dan kembali masuk. Dinda menyiapkan teh hangat dan alas duduk bersih dari dalam kamarnya. Ia menyeka kaki nenek dengan kain hangat, lalu memijat pelan betisnya. Nenek itu menatap Dinda dengan tatapan yang sulit diartikan. Seperti kagum, sedih, dan haru bercampur. Namamu siapa, Nak? Tanya nenek itu pelan. Dinda, Nek. Orang tuamu di mana? Sudah meninggal, Nek. Kecelakaan waktu saya kecil. Saya tinggal sama bibi saya sekarang. Nenek mengangguk pelan. Kamu anak baik, Dinda. Jarang sekali ada orang yang begitu tulus menolong tanpa tanya-tanya. Apalagi di zaman sekarang. Dinda hanya tersenyum. Saya cuma ingin membantu. Nenek juga bisa jadi ibu saya, atau nenek saya sendiri. Malam itu, Dinda mempersilakan nenek tidur di kamarnya. Ia sendiri tidur di dapur, beralaskan tikar yang biasa ia pakai. Paginya, nenek itu merasa jauh lebih segar. Ia memeluk Dinda lama sebelum pergi. Nenek nggak akan lupa kebaikanmu. Nah, suatu hari nanti, kamu akan menerima balasan yang tak pernah kamu duga. Dinda tertawa kecil. Saya nggak berharap apa-apa, Nek. Yang penting nenek selamat. Setelah nenek pergi dengan dijemput seorang sopir dari kota, hari-hari Dinda kembali seperti biasa. Ia bekerja di ladang, mencuci pakaian warga, membersihkan rumah tetangga, dan sesekali menjaga anak-anak. Tak ada perubahan, kecuali perasaan hangat yang tertinggal sejak kehadiran nenek tua itu. Seperti ada harapan baru yang tumbuh, meski ia sendiri tak tahu dari mana datangnya. Setiap malam sebelum tidur, Dinda memandangi langit dari jendela kecil kamarnya. Bintang-bintang bertaburan seperti butiran harapan. Ia tak tahu kemana hidup akan membawanya, tapi ia percaya satu hal. Selama ia tetap baik dan tulus, Tuhan tidak akan membiarkannya terus-menerus disakiti. Meski ia hanya gadis miskin dari desa, hatinya tetap kaya dengan ketabahan. Dan itulah yang membuatnya tetap bertahan, bahkan di tengah dunia yang tampak tak adil. Hari demi hari berlalu, dan tanpa ia tahu, kehidupan yang berbeda mulai bergerak pelan-pelan mendekatinya. Tanpa suara, tanpa tanda, tapi pasti. Sebuah kisah baru yang tak pernah ia bayangkan akan hadir dalam hidup sederhana miliknya. Sudah hampir 2 minggu sejak pertemuan tak sengaja itu. Dinda tetap menjalani hidup seperti biasanya. Bangun pagi sebelum ayam berkokok, menimba air sumur, menyapu halaman, memasak, lalu berangkat ke kebun atau membantu pekerjaan rumah tangga di rumah-rumah warga yang membutuhkan. Satu hari di desa bukan tentang waktu, tapi tenaga. Dinda nyaris tidak punya waktu luang untuk memikirkan dirinya sendiri. Namun, ada satu hal yang diam-diam menyelinap dalam benaknya. Sosok nenek yang sempat ia tolong. Ia tak tahu siapa nenek itu, dari mana asalnya, atau mengapa bisa tersesat sejauh itu dari kota. Tapi tatapan mata sang nenek, ucapan terakhirnya, serta pelukan hangat itu masih terpatri jelas di pikirannya. Dinda tak pernah menyesal menolong siapapun, termasuk orang asing seperti nenek itu. Hanya saja, ada semacam firasat aneh yang tumbuh perlahan di relung hatinya, seolah akan ada sesuatu yang berubah, entah apa. Pagi itu, Dinda hendak pergi membantu Pak Raji menyemprot hama di sawah. Saat ia melewati balai desa, pandangannya terhenti pada mobil hitam mengkilap yang parkir di depan bangunan itu. Mobil jenis SUV mewah dengan kaca gelap yang belum pernah ia lihat sebelumnya di desanya. Warga sekitar menatap heran dan penasaran. Beberapa anak kecil bahkan mendekat lalu lari ketakutan saat salah satu pintunya terbuka. Seorang lelaki muda keluar. Tinggi, tegap, rapi,
mengenakan kemeja putih yang licin dan celana hitam berpotongan mahal. Sepatunya mengkilat, rambutnya tersisir rapi, dan wajahnya tampan. Dinda tak bisa tidak memandangi lelaki itu. Ia seperti tak berasal dari tempat yang sama. Terlalu asing, terlalu kontras untuk berada di desa yang penuh lumpur dan suara jangkrik seperti ini. Lelaki itu melangkah pasti ke arah balai desa, bertemu dengan kepala desa. Mereka berbicara di dalam selama beberapa saat. Dinda menggelengkan kepala dan kembali berjalan. Pikirannya menolak memikirkan lebih jauh siapa lelaki itu. Pasti hanya urusan kota. Mungkin program pemerintah atau donatur. Tapi ia tidak tahu, langkah kakinya akan segera membawanya pada awal perubahan hidup yang tak pernah ia bayangkan. 2 hari kemudian, saat Dinda sedang menjemur pakaian di belakang rumah, suara motor tua Ratmi meraung kencang dari depan. Ia mendekat, membawa seikat sayuran dan beberapa plastik isi bumbu dapur. Di belakangnya, suara laki-laki menyusul. Bukan suara warga biasa. Lebih dalam, lebih tegas. Permisi. Maaf, apakah ini rumahnya Dinda? Dinda muncul dari samping rumah, menghapus keringat dari dahinya dengan punggung tangan. Di depannya berdiri lelaki yang sama, lelaki kota dari balai desa. Iya, saya Dinda. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Lelaki itu mengulurkan tangan. Nama saya Rai. Saya datang mewakili nenek saya. Dinda menatap bingung. Nenek? Iya. 2 minggu lalu, nenek saya tersesat di sini. Katanya, ada seorang gadis yang menolongnya, memberinya minum, memijit kakinya, bahkan mempersilakannya tidur semalam. Itu kamu, kan? Dinda terdiam. Ia tak menyangka nenek itu mengingatnya sedalam itu. Iya, benar. Tapi saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin membantu. Roy tersenyum. Senyumnya tenang dan tak menghakimi. Dan itu yang membuat nenek saya sangat terharu. Beliau meminta saya datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Nenek saya tidak bisa datang lagi karena kondisi kakinya yang belum stabil. Tapi beliau benar-benar ingin membalas kebaikanmu. Dinda cepat-cepat menggeleng. Tidak perlu, Mas. Saya ikhlas. Nenek sudah sehat saja. Saya sudah senang. Roy memperhatikan gadis di hadapannya. Wajahnya polos, matanya jernih, tak ada kepalsuan. Ia mengenakan daster lusuh dan sandal jepit, namun caranya berbicara begitu sopan dan tulus. Kalau begitu, izinkan saya yang berterima kasih. Saya ingin mengajak kamu ke kota. Nenek ingin bertemu langsung, dan saya juga ingin menunjukkan sesuatu. Anggap saja kamu liburan, 2 atau 3 hari. Saya akan pastikan kamu nyaman dan aman. Dinda tersentak. Kota? Diajak ke kota? Ia belum pernah ke sana sejak kecil. Bahkan, ia tak tahu bagaimana rasanya naik mobil mewah seperti yang dibawa Roy. Maaf, Mas, saya harus minta izin dulu pada bibi saya. Mendadak Ratmi muncul, mendengar pembicaraan mereka dari dalam rumah. Matanya menyipit menilai Roy dari atas ke bawah, lalu menoleh ke Dinda. Ngapain nolak? Ayo aja. Kapan lagi kamu naik mobil bagus? Din? Mumpung ada yang mau ngajak. Dinda memandang bibinya ragu. Tapi ketika Roy menunduk sopan dan berkata bahwa ia tak bermaksud buruk, hanya ingin mempertemukan Dinda dengan neneknya, akhirnya ia mengangguk pelan. Hari itu juga, Dinda bersiap. Tak banyak yang ia bawa. Hanya 1 tas kain berisi pakaian ganti, jilbab, dan dompet kecil berisi KTP dan sedikit uang. Saat ia melangkah masuk ke dalam mobil Roy, tubuhnya sedikit gemetar. Jalanan berdebu desa perlahan tertinggal, digantikan dengan aspal mulus, gedung-gedung tinggi, dan suara klakson tak henti-henti saat mereka masuk wilayah kota. Pertama kali ke kota? Tanya Roy sambil melirik ke arahnya. Dinda mengangguk pelan. Iya. Terakhir kali ke kota, mungkin waktu saya masih SD. Itu pun bukan kota sebesar ini. Roy tersenyum. Tenang saja. Saya pastikan kamu tidak akan tersesat. Selama di kota, kamu bersama saya. Mobil itu melaju menuju sebuah kawasan elit. Gerbang besar terbuka otomatis, dan rumah besar 3 lantai berdiri angkuh di ujung jalan berlapis batu. Dinda menelan ludah. Ini bukan rumah, ini istana. Ia menatap Roy dengan tatapan penuh tanya. Kamu tinggal di sini?
Roy hanya tersenyum. Kamu akan segera tahu. Saat masuk ke dalam, aroma bunga segar dan udara dingin dari AC menyambutnya. Lantai marmer berkilau, lukisan-lukisan mahal tergantung di dinding, dan pelayan-pelayan berbaris menyambut. Salah satu dari mereka membimbing Dinda ke sebuah ruang tamu luas dengan sofa putih dan meja kaca. Beberapa menit kemudian, nenek itu muncul. Wajahnya berseri, meski tubuhnya dibantu tongkat. Dinda langsung berdiri dan menyalami tangan nenek itu dengan gemetar. Nek saya. Gak usah bicara apa-apa dulu. Potong sang nenek sambil memeluknya erat. Nenek sudah lama ingin ketemu kamu lagi. Kamu menyelamatkan nenek. Din. Kalau bukan karena kamu, mungkin nenek pingsan di jalan. Dinda menunduk. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Nenek itu menatap Roy, lalu kembali ke Dinda. Kamu tahu siapa cucu nenek ini? Dinda menggeleng. Roy ini? CEO dari grup usaha keluarga kami. Perusahaan besar. Miliaran omsetnya. Dinda terdiam. Ia menatap Roy, lalu nenek itu, lalu kembali menunduk. Dunia seperti berputar pelan di sekelilingnya. Iya, tak pernah membayangkan. Nenek nggak peduli kamu siapa. Yang nenek tahu, kamu baik. Dan nenek suka kamu. Tinggallah di sini dulu beberapa hari. Anggap ini rumahmu sendiri. Hari itu adalah hari di mana hidup Dinda mulai mengarah ke jalan yang tidak pernah ia sangka. Dari jalan becek di desa, ia kini melangkah di lantai marmer kota. Tapi yang lebih mengejutkan bukan rumah megah, bukan makanan lezat, atau kamar pribadi yang luas. Melainkan cara Roy memandangnya. Dengan rasa hormat, dengan perhatian. Sesuatu yang belum pernah Dinda rasakan sebelumnya dari lelaki manapun. Dan Dinda tahu, hatinya mulai bergetar oleh sesuatu yang baru. Pagi pertama Dinda di rumah megah itu terasa seperti mimpi. Ia terbangun di atas kasur empuk dengan spray putih wangi, tirai jendela terbuka setengah, membiarkan cahaya matahari menyusup masuk dengan lembut. Lampu kristal di langit-langit masih menyala redup, dan AC tetap sejuk meski matahari sudah tinggi. Ia memeluk bantal besar di sampingnya sambil menatap sekeliling kamar. Terlalu besar, terlalu mewah, terlalu sempurna untuk seorang gadis desa sepertinya. Tapi semuanya nyata. Ia bangkit perlahan dan segera berwudu di kamar mandi dalam yang sekelas hotel bintang 5. Bahkan ia sempat bingung menggunakan keran air panas dan dingin, karena belum pernah mencobanya. Ia sempat salah, air yang keluar terlalu panas dan membuatnya menjerit pelan. Tapi kemudian ia tertawa sendiri, mengingat bagaimana bodohnya ia kelihatan di depan cermin besar yang memantulkan wajahnya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Setelah mengenakan gamis sederhana warna biru langit, Dinda turun ke lantai bawah. Rumah itu terasa sunyi namun hangat. Tak lama, Embok Lastri, pelayan tertua di rumah itu, menyambutnya dengan ramah dan membawanya ke ruang makan. Meja panjang dengan berbagai hidangan sudah tertata rapi. Nasi goreng spesial, bubur ayam, roti panggang, hingga jus segar tersaji dalam porsi yang cukup untuk 5 orang. Nek belum turun ya, Embok? Tanya Dinda pelan. Belum, enduk. Biasanya baru keluar kamar jam 9. Tapi Mas Roy sudah ada di ruang kerja sejak pagi. Dinda mengangguk. Lalu mulai makan perlahan, mencoba menghabiskan 1 mangkuk bubur. Ia belum terbiasa dengan semua kemewahan itu. Bahkan kursi empuk dan sendok berlapis perak terasa terlalu asing di tangannya. Baru saja ia selesai minum jus, Roy masuk ke ruang makan. Mengenakan kemeja biru gelap dan celana bahan abu, rambutnya tersisir ke belakang dengan rapi, jam tangan hitam melingkar di pergelangan kirinya. Aroma parfumnya lembut namun tegas. Pandangannya langsung tertuju pada Dinda. Pagi, Dinda. Tidur nyenyak? Dinda berdiri buru-buru dan menunduk sedikit. Iya, Mas. Terima kasih sudah mengizinkan saya tinggal di sini. Roy duduk di kursi seberangnya sambil membuka laptopnya. Kamu nggak perlu terlalu formal. Anggap saja ini rumahmu. Nenek yang minta kamu tinggal beberapa hari. Kalau ada yang kamu butuhkan, bilang saja ke Mbok Lastri. Dinda hanya mengangguk. Ia ingin berkata bahwa ia tak butuh apa-apa selain tempat tidur yang hangat dan makan 3 kali sehari. Tapi ia tahu itu terdengar terlalu sederhana di dunia mereka. Beberapa saat kemudian, sang nenek muncul, dibantu oleh salah satu pelayan. Ia langsung tersenyum melihat Dinda. Din, sini duduk dekat nenek.
Nenek ingin kamu temani hari ini, ya? Dinda segera pindah duduk di dekat nenek. Roy hanya tersenyum dan pamit, mengatakan ia harus ke kantor untuk rapat penting. Setelah Roy pergi, Dinda mulai lebih santai berbicara dengan nenek. Nenek Roy ternyata sangat hangat, suka bercerita tentang masa mudanya, tentang suaminya yang sudah lama meninggal, dan tentang bagaimana ia membesarkan Roy sejak kecil. Roy itu sebenarnya pendiam, tapi dia punya hati yang lembut. Cuma, terlalu sering menutup diri. Dulu dia pernah patah hati, jadi agak takut sama yang namanya cinta. Dinda hanya tersenyum kecil. Ia tidak terlalu paham soal cinta, apalagi tentang luka batin seseorang seperti Roy. Tapi mendengar cerita itu, ia mulai merasa Roy bukan hanya pria tampan dan kaya dari kota. Ia adalah seseorang yang menyimpan luka. Hari-hari berikutnya, Dinda terbiasa dengan suasana rumah itu. Ia tak pernah tinggal di tempat sebesar ini sebelumnya, tapi ia cepat belajar. Ia mulai hafal jam makan, letak kamar, siapa saja pelayan di rumah, bahkan ia sempat membantu Mbok Lastri di dapur. Namun yang paling membuat hatinya tak tenang adalah Roy. Pria itu selalu tampak sibuk, tapi setiap kali pulang, ia selalu menyempatkan waktu untuk menyapa Dinda. Kadang hanya sepatah dua patah kata, kadang lebih panjang. Bahkan suatu malam, saat listrik sempat mati karena gangguan gardu di lingkungan itu, Dinda yang ketakutan hanya diam di kamarnya. Tapi tiba-tiba, Roy datang mengetuk pintu. "Kamu nggak apa-apa?" Suaranya terdengar khawatir. Dinda membuka pintu sedikit. Gelap memang membuatnya takut. "Gelap banget, Mas, saya nggak biasa." Roy tersenyum samar meski tak terlalu kelihatan di kegelapan. "Sebentar ya." Ia lalu pergi dan kembali dengan lilin menyala dan satu lampu emergency kecil. Diletakkannya di meja kamar Dinda, lalu duduk di pinggir ranjang sambil berkata, "Waktu kecil, aku juga takut gelap. Tapi nenek selalu bilang, gelap itu hanya tempat di mana kita bisa belajar berani." Dinda hanya mengangguk, tak sanggup bicara. Jantungnya berdebar, bukan karena gelap, tapi karena Roy duduk begitu dekat. "Besok aku pulang lebih cepat. Kalau kamu mau, aku bisa ajak kamu keliling kota. Biar nggak bosan di rumah terus." Dinda tertegun. "Saya boleh?" "Tentu. Kamu tamu di sini. Nenek juga ingin kamu bersenang-senang. Kamu belum lihat kota kan?" Hari esoknya benar-benar menjadi hari yang tak akan pernah Dinda lupakan. Roy menjemputnya setelah jam makan siang. Dinda mengenakan baju baru pemberian nenek, tunik putih bersih dengan celana kulot krem, lengkap dengan kerudung segi empat yang sudah disetrika rapi. Ia merasa aneh melihat dirinya di cermin. Bersih, cantik, seperti bukan dirinya sendiri. Tapi Roy hanya tersenyum saat melihatnya keluar dari kamar. Sederhana, tapi elegan. Mereka pergi dengan mobil ke pusat kota. Roy menunjukkan gedung perusahaannya yang menjulang tinggi. Lalu mereka makan es krim di taman kota yang ramai. Di sana, mereka bicara banyak hal. Tentang masa kecil, tentang mimpi, tentang keluarga. "Kamu pengen jadi apa dulu waktu kecil?" tanya Roy. Dinda tertawa kecil. "Nggak muluk-muluk, Mas. Saya cuma pengen jadi guru TK. Soalnya saya suka anak kecil." Roy menatapnya lama, lalu mengangguk. "Kamu pasti bisa. Kamu punya hati yang lembut." Dinda tak tahu harus menjawab apa. Hatinya mulai menolak untuk berpura-pura tidak merasakan apa-apa. Ia mulai sadar, kedekatannya dengan Roy sudah melewati batas antara tuan rumah dan tamu. Ada perhatian, ada tatapan, ada percakapan yang tak lagi biasa. Malam itu, ketika mereka pulang, Roy mengantar Dinda sampai depan kamar. Ia tak berkata banyak, hanya mengucapkan selamat malam sambil tersenyum. Tapi senyum itu tertinggal di hati Dinda bahkan ketika ia berbaring dan menatap langit-langit kamar. Dalam kesunyian itu, Dinda menyadari, hatinya mulai goyah. Dan goyahnya bukan karena harta, rumah megah, atau pakaian indah. Tapi karena lelaki bernama Roy yang, tanpa ia sadari, telah membuat hari-harinya tak lagi sama. Namun, di balik senyuman itu, Dinda belum tahu bahwa dunia Roy bukan hanya berisi rumah mewah dan perusahaan besar. Ada sesuatu yang lebih rumit, lebih dalam, dan lebih berbahaya menunggu di depan. Sebuah ujian bagi hati yang perlahan tumbuh dari benih kecil bernama rasa suka. Hari-hari berlalu dengan cepat. Dinda semakin terbiasa dengan kehidupan barunya di rumah nenek Roy.
Suasana yang semula terasa asing kini menjadi nyaman. Bahkan aroma wangi dari ruang tengah, suara detik jam antik di dinding, dan suara langkah Roy saat pulang kerja menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu. Namun perubahan terbesar tak terjadi di rumah megah itu. Perubahan terbesar terjadi di hati Dinda. Ia mulai memerhatikan Roy lebih dari sekadar tuan rumah. Ia memperhatikan bagaimana Roy menatap neneknya dengan penuh kasih. Bagaimana pria itu selalu memastikan semua orang di rumah makan tepat waktu, dan bagaimana Roy masih sempat mengurus bisnis besar di tengah kepeduliannya pada keluarga. Dinda juga memperhatikan hal-hal kecil. Roy suka kopi pahit tanpa gula, suka membaca buku sebelum tidur, dan selalu menggulung lengan kemejanya saat sedang serius. Namun, yang membuat hati Dinda terusik adalah perlakuan Roy kepadanya yang semakin berbeda. Pada suatu sore, Roy pulang lebih awal dari biasanya. Dinda yang sedang menyiram bunga di taman belakang tak menyadari kedatangannya. Roy berdiri di ambang pintu kaca, memperhatikannya dalam diam. Senyum samar tergambar di wajahnya saat melihat Dinda begitu khusyuk menyiram bunga satu persatu, seolah tak ingin satu pun terlewatkan. "Kamu suka bunga?" Suara Roy mengejutkan Dinda. Gadis itu langsung berbalik. "Mas Roy, maaf, saya nggak dengar tadi." Roy tertawa kecil. "Nggak apa-apa. Aku cuma tanya, kamu suka bunga?" Dinda mengangguk pelan. "Iya. Di desa, saya biasa bantu merawat kebun kecil milik tetangga. Tapi nggak sebagus ini. Kalau kamu suka, nanti kita bisa ke toko bunga. Pilih yang kamu mau, tanam di sini. Biar taman ini punya sentuhan kamu juga." Ucapan itu membuat pipi Dinda merona. Ia tak pernah menyangka Roy, yang berstatus sebagai CEO salah satu perusahaan terbesar di kota, bisa memedulikan hal sekecil itu. Dan janji itu tak hanya ucapan. Besok paginya, Roy benar-benar mengajak Dinda ke sebuah taman bunga dan toko tanaman langganannya. Ia membiarkan Dinda memilih sendiri bibit bunga yang ia suka, mulai dari mawar mini, melati Jepang, hingga lavender. Dinda seperti anak kecil yang masuk ke toko mainan. Matanya berbinar-binar, dan Roy hanya berdiri di belakangnya sambil memperhatikan. "Kalau kamu tersenyum seperti itu terus, semua orang di sini bisa jatuh hati," gumam Roy pelan. Dinda terdiam. Hatinya berdebar. Ia tak yakin mendengar dengan jelas, atau hanya hayalannya saja. Sore itu, mereka menanam bunga bersama. Roy melepas jas kerjanya, menggulung lengan kemejanya, dan ikut menanam bibit bersama Dinda. Mereka bercanda, tertawa, bahkan sempat saling melempar tanah kecil dengan iseng. Bagi Dinda, momen itu lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa Roy bukan sekadar pria kota yang kaya, tapi juga pria yang bisa menjadi teman, sahabat, bahkan mungkin seseorang yang lebih. Namun, semakin sering mereka bersama, Dinda semakin resah. Ia sadar posisinya. Ia hanyalah gadis yatim miskin dari desa yang menolong neneknya secara kebetulan. Ia tidak punya gelar, tidak punya kecantikan seperti wanita kota, dan tak punya apa-apa untuk dibanggakan selain hati yang tulus. Sedangkan Roy, pria itu adalah impian semua wanita. Pagi itu, Dinda berdiri di depan cermin lebih lama dari biasanya. Rambutnya yang tertutup kerudung sederhana tampak rapi, tapi ia tahu, ia bukan siapa-siapa di mata orang-orang kota. Tak lama kemudian, Embok Lastri masuk ke kamar membawakan kue dan teh. "Enduk, kamu kenapa belakangan sering melamun?" tanya Embok Lastri lembut. Dinda hanya tersenyum. "Nggak apa-apa, Embok. Saya cuma kepikiran aja." Embok Lastri menaruh nampan di meja. "Kamu gadis baik, Dinda. Semua orang di rumah ini sayang kamu, termasuk Mas Roy." "Mas Roy hanya baik ke semua orang," jawab Dinda buru-buru. Embok Lastri menatap Dinda lekat-lekat. "Saya sudah lama kerja di sini, Enduk. Saya tahu kalau Mas Roy memperlakukan kamu berbeda." Dinda tak bisa menjawab. Ia hanya menunduk dalam-dalam. Dalam hatinya, perang batin semakin menjadi-jadi. Ia ingin menjauh agar tak berharap lebih. Tapi setiap perlakuan Roy semakin membuat hatinya percaya bahwa mungkin perasaannya tidak bertepuk sebelah tangan. Kebimbangan itu memuncak ketika Roy mengajak Dinda makan malam di restoran atap kota. Ia bilang itu adalah acara terima kasih, karena Dinda telah menemani sang nenek selama sebulan penuh. Restoran itu berada di lantai atas hotel mewah, dengan pemandangan kota yang gemerlap di malam hari. Dinda mengenakan gaun sederhana warna pastel yang dipilihkan Embok Lastri,
Dan Roy tampak luar biasa gagah dengan jas abu-abu gelapnya. Saat pelayan pergi, Roy membuka percakapan. Kamu tahu kenapa aku ajak kamu ke sini? Dinda menatap Roy bingung. Karena Mas ingin berterima kasih. Roy menggeleng pelan. Itu cuma sebagian kecil. Aku ajak kamu ke sini karena aku ingin kamu tahu bahwa aku nyaman berada di dekatmu. Kamu beda, Din. Kamu sederhana, tulus, dan hangat. Sesuatu yang jarang aku temukan di dunia ini. Dinda terdiam. Ia merasa matanya mulai memanas. Ia tak pernah bermimpi berada di tempat seperti itu. Duduk berhadapan dengan pria yang ia kagumi, dan mendengar kata-kata seperti itu. Tapi Mas Roy, saya ini siapa? Saya cuma gadis kampung. Gak ada yang bisa saya banggakan. Roy menatapnya lama. Itu justru yang membuat kamu istimewa. Kamu gak pernah pamer. Kamu gak pernah cari perhatian. Kamu jujur. Di dunia yang dipenuhi kepalsuan, aku cuma pengen sesuatu yang nyata, dan kamu nyata, Din. Suasana malam itu hening. Angin di atap bertiup pelan, memutar rambut Dinda yang terurai rapi di balik kerudungnya. Ia tahu, saat itu hatinya telah kalah. Ia tak bisa menyangkal bahwa ia pun mulai jatuh hati. Namun di balik momen indah itu, sebuah pertanyaan menggantung di kepala Dinda. Jika dunia tahu bahwa Roy, seorang CEO terkenal, memiliki perasaan pada gadis desa yatim piatu yang tak punya apa-apa, apa yang akan terjadi? Dan yang lebih penting, jika dunia Roy mengetahui keberadaan Dinda, apakah Dinda siap menghadapi semua itu? Perasaan yang tumbuh di antara mereka kini mulai diuji, bukan oleh jarak, bukan oleh waktu, tapi oleh realitas hidup yang tak selalu adil bagi mereka yang datang dari tempat berbeda. Hati mereka mulai berubah, tapi dunia luar belum tentu ikut berubah. Setelah malam itu di rooftop hotel yang penuh kehangatan dan kejujuran, segalanya berubah, bukan secara drastis, tapi cukup terasa. Hubungan Dinda dan Roy menjadi lebih dekat, lebih pribadi, dan secara perlahan membangun ruang yang hanya mereka berdua pahami. Dinda masih memanggil Roy dengan sebutan, Mas. Namun kini sapaan itu dibalut kelembutan yang tak sama. Sementara Roy, semakin hari semakin tak bisa menyembunyikan ketertarikannya. Namun, semakin dalam Dinda melangkah ke kehidupan Roy, semakin nyata pula ia melihat dinding-dinding tak kasat mata yang mengelilingi dunia pria itu. Pagi itu, Dinda sedang menemani Nenek Kartinah di ruang baca saat Roy turun dari lantai atas, mengenakan setelan jas rapi warna biru gelap. Ia tampak tampan seperti biasa. Namun kali ini matanya tampak letih. Kamu gak tidur semalaman? Tanya Nenek Kartinah sambil mengangkat alis. Roy hanya tersenyum tipis. Ada urusan bisnis dari luar negeri, Nek. Video call jam 2 pagi. Dinda hanya diam, matanya memperhatikan wajah Roy. Saat Roy menoleh dan pandangan mereka bertemu, Roy tersenyum. Senyum hangat yang hanya ditujukan untuknya. Tapi sebelum Dinda sempat membalas, suara dering telepon dari ponsel Roy memecah momen itu. Roy mengangkat telepon dengan nada serius, lalu tanpa berkata apa-apa ia melangkah keluar rumah. Hanya dalam waktu singkat, suasana berubah. Beberapa menit kemudian, Roy kembali masuk dengan ekspresi tegang. Ia segera berbicara dengan Nenek Kartina secara pelan, dan Dinda yang merasa tidak enak memilih mundur dan masuk ke dapur. Namun Embok Lastri yang melihatnya segera menahan tangannya. Enduk. Kamu itu sudah bagian dari rumah ini. Jangan merasa asing. Dinda hanya tersenyum. Saya cuma nggak enak. Embok, kayaknya urusan penting. Embok Lastri mendekat dan berbicara lebih pelan. Tamu dari Jakarta datang. Investor besar yang sedang ada masalah kontrak sama Mas Roy. Siang harinya, rumah Roy berubah seperti kantor mendadak. Beberapa pria berdasi datang dengan mobil-mobil mewah. Mereka disambut oleh asisten Roy dan dipersilakan duduk di ruang tamu yang biasanya tenang. Kini penuh suara debat dan gelas kopi yang sering terisi ulang. Dinda hanya bisa melihat dari kejauhan. Ia tahu dirinya bukan siapa-siapa dalam urusan bisnis itu, tapi hatinya tidak bisa bohong. Ia mulai merasa terpinggirkan. Dalam diam, Dinda menyadari bahwa dunia Roy bukanlah dunia yang bisa ia sentuh dengan mudah. Sore harinya, ketika para tamu sudah pergi, Roy mencari Dinda. Ia menemukannya duduk di taman, di antara bunga-bunga yang mereka tanam bersama minggu lalu. Hujan sempat turun, membuat tanah becek dan dedaunan basah. Dinda,
Suara Roy terdengar pelan. Dinda menoleh. Mas Roy, gimana pertemuannya? Berantakan, jawab Roy sambil duduk di bangku taman yang sama. Dinda mengangguk pelan. Maaf ya kalau saya tadi ganggu. Roy menatapnya. Kamu nggak ganggu. Justru kamu satu-satunya alasan aku bisa tetap tenang. Kalimat itu membuat hati Dinda bergetar. Tapi ia juga sadar, ada sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Dunia Roy terlalu jauh dari kehidupannya selama ini. Mas Rai, boleh saya tanya sesuatu? Dinda berkata hati-hati. Tentu. Kalau suatu hari orang-orang di sekitar Mas tahu kalau Mas dekat dengan saya, gadis desa, yatim, miskin, nggak punya siapa-siapa, kira-kira mereka bakal bilang apa? Roy terdiam. Matanya menatap jauh ke arah kebun, lalu kembali menatap wajah Dinda. Mereka mungkin akan mempertanyakan, menghakimi, menuduh. Tapi aku nggak peduli. Dinda mengangguk pelan. Tapi saya peduli, Mas. Saya nggak mau jadi beban. Saya nggak mau jadi alasan orang menertawakan Mas. Roy menarik napas panjang. Din, selama ini aku dikelilingi orang-orang yang pura-pura baik karena hartaku. Mereka tersenyum, tapi penuh topeng. Kamu beda. Kamu nggak minta apa-apa. Justru aku yang butuh kamu. Karena kamu membuat aku merasa menjadi manusia, bukan sekadar CEO. Hati Dinda campur aduk. Ia ingin percaya, tapi bayangan dunia yang keras mulai menghantuinya. Ia ingat kata-kata tetangganya di desa, bagaimana orang miskin dianggap tak layak mencintai orang kaya. Ia ingat betapa ia dulu sering dihina hanya karena memakai baju bekas dan makan dari sisa beras pemberian tetangga. Beberapa hari kemudian, ketegangan datang dari arah yang tak diduga. Pagi itu, seorang wanita cantik berpenampilan glamor datang ke rumah Roy. Ia mengenakan gaun ketat warna merah marun dan sepatu hak tinggi mengkilap. Dinda sedang membantu Mbok Lastri di dapur ketika melihat wanita itu turun dari mobil hitam mewah. Permisi. Saya cari Roy. Ucapnya dengan suara lantang dan percaya diri. Asisten Roy segera memanggil sang tuan rumah. Roy muncul dari arah tangga dengan wajah kaget. Nadine? Dinda berdiri kaku. Ia tak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Nadine melangkah mendekat dan langsung memeluk Roy. I miss you so much. Roy tampak canggung, bahkan terlihat ingin melepas pelukan itu, namun tak langsung melakukannya. Dinda yang menyaksikan dari dapur merasa dadanya seperti dihantam palu. Ia segera berbalik, berusaha menenangkan napasnya yang mulai memburu. Beberapa saat kemudian, Roy masuk ke dapur. Din? Maaf, Mas Roy. Saya mau ke belakang dulu, ucap Dinda cepat tanpa menoleh. Dinda, tunggu. Roy menahan tangannya. Dia mantan tunangan. Dia datang tanpa pemberitahuan. Aku juga kaget. Dinda masih tak berani menatapnya. Mas nggak perlu jelasin ke saya. Saya cuma orang luar. Bukan siapa-siapa. Kalimat itu membuat Roy menatap Dinda lebih lama. Wajahnya berubah gelap. Kamu bukan orang luar. Tapi saya juga bukan bagian dari hidup Mas. Roy melepaskan genggamannya pelan. Kalau kamu pikir gitu, aku nggak akan maksa. Tapi ketahuilah, Din, sejak kamu datang, hidupku berubah. Dan aku nggak ingin kehilangan kamu. Roy pergi meninggalkan dapur dengan langkah berat. Dinda menatap punggung pria itu hingga menghilang di balik pintu. Malamnya, Dinda duduk sendirian di kamar. Ia menatap langit-langit sambil menggenggam bantal. Air matanya mengalir tanpa suara. Ia bukan menangis karena cemburu, tapi karena merasa begitu kecil di hadapan dunia Roy. Ia sadar kini, mencintai Roy adalah hal termudah. Tapi tetap berada di sisinya adalah hal tersulit yang mungkin harus ia perjuangkan sendiri. Hari-hari yang awalnya berjalan tenang di rumah besar itu kini terasa berubah. Kedatangan Nadine, wanita dari masa lalu Roy, bukan hanya mengusik ketenangan Dinda, tapi juga perlahan mengubah ritme kehidupan di dalam rumah itu. Nadine tampaknya tidak sekadar berkunjung. Ia datang dengan maksud dan misi yang tidak main-main. Pagi itu, Dinda bangun lebih awal dari biasanya. Ia ingin menyibukkan diri, berharap bisa mengalihkan pikirannya dari perasaan yang selama beberapa hari terakhir membuat dadanya sesak. Ia membersihkan teras, menyapu taman kecil di belakang, dan membantu Mbok Lastri di dapur tanpa diminta. Endok,
Istirahatlah dulu. Dari subuh belum duduk kamu, kata Mbok Lastri sambil mengelap keringat dari dahinya. Dinda tersenyum kecil. Saya nggak capek, Mbok. Justru kalau duduk, kepala saya jadi berat. Mbok Lastri mengernyit curiga, tapi tak bertanya lebih jauh. Ia sudah cukup mengenal perubahan ekspresi Dinda sejak gadis itu tinggal di rumah itu. Dan kali ini, raut wajahnya jelas menunjukkan kepedihan yang dalam, meski Dinda selalu tersenyum. Tak lama kemudian, suara dering sepatu hak tinggi terdengar dari ruang depan. Dinda tahu, hanya ada satu orang yang mengenakan sepatu seperti itu di rumah ini, Nadine. Benar saja, sosok tinggi semampai dengan gaun elegan itu melenggang ke arah dapur. Nadine memandang Dinda dari kepala hingga kaki, lalu melempar senyum manis yang terasa lebih tajam dari belati. Oh, kamu yang bantu-bantu di rumah ini, ya? Nadine bertanya dengan nada yang terdengar santai, namun jelas menyimpan sindiran. Dinda mengangguk sopan. Iya, Mbak. Nadine terkekeh kecil. Lucu juga. Ya. Rumah sebesar ini, Roy masih punya kebiasaan mempekerjakan orang yang sederhana. Aku pikir dia sudah berubah. Dinda tak menjawab. Ia tahu Nadine sedang mencoba memancing emosi. Tapi Dinda memilih diam. Karena baginya harga diri bukan sesuatu yang perlu dipertahankan dengan perdebatan, melainkan dengan sikap. By the way, lanjut Nadine sambil duduk di kursi dekat meja makan, aku dan Roy dulu sempat bertunangan. Mungkin kamu nggak tahu. Kita hampir menikah, tapi aku keburu dapat tawaran kerja di Eropa. Dinda tetap menunduk, mencoba menata hatinya yang kembali bergetar hebat. Aku dengar sekarang kamu tinggal di sini, ya? Wah, cepat juga kamu beradaptasi. Tapi, kamu tahu nggak? Dunia Roy itu rumit. Tidak semua orang bisa hidup di dalamnya. Apalagi, orang desa. Dinda akhirnya menatap Nadine dengan mata tenang. Saya memang dari desa, Mbak. Dan saya juga belum tentu cocok dengan dunia Mas Roy. Tapi saya yakin, keikhlasan dan ketulusan bisa diterima di dunia manapun, asal niatnya baik. Nadine terdiam beberapa detik, lalu tersenyum sinis. Hati-hati, ya. Dunia ini bukan cuma tentang niat baik, tapi juga tentang siapa yang lebih kuat bertahan. Setelah Nadine berlalu, Dinda duduk di kursi kayu tua di pojok dapur. Dadanya sesak. Kalimat Nadine menusuk, meskipun ia sudah mencoba menguatkan diri. Ia tahu sejak awal, dunia Roy bukanlah tempat yang mudah ia masuki. Tapi sekarang, ia semakin merasa bahwa ia hanya tamu sementara, dan kehadiran Nadine seperti pengingat bahwa tempat itu bukan miliknya. Malam harinya, Roy kembali ke rumah dengan wajah letih. Ia baru pulang dari pertemuan bisnis di Jakarta, dan langsung menuju taman belakang tempat biasa ia dan Dinda mengobrol. Namun malam ini, taman itu kosong. Ia mencari Dinda ke dapur, ke kamar tamu, bahkan ke ruang baca, namun tak menemukannya. Mbok Lastri kemudian berkata, tadi sore Dinda minta izin sebentar ke warung depan, tapi belum kembali. Roy langsung menyuruh sopirnya mempersiapkan mobil. Ia cemas. Waktu sudah hampir pukul 8 malam. Warung depan tidak seharusnya membuat Dinda pergi selama itu. Setelah beberapa menit mencari, Roy akhirnya menemukan Dinda sedang duduk di pos ronda, memeluk lutut, wajahnya menunduk, rambutnya berantakan diterpa angin malam. Roy turun dari mobil dan menghampirinya. Dinda, kenapa kamu di sini? Kamu tahu aku khawatir. Dinda mendongak perlahan. Wajahnya terlihat lelah, dan matanya sembab. Saya cuma butuh udara, Mas. Roy duduk di sebelahnya. Apa karena Nadine? Dinda diam. Aku minta maaf. Aku seharusnya menjelaskan sejak awal, ujar Roy perlahan. Mas Roy nggak salah. Saya yang terlalu cepat merasa nyaman di tempat yang bukan dunia saya. Roy menatapnya lama. Jangan bilang begitu, Din. Kamu pikir aku membiarkan kamu tinggal di sini karena kasihan? Tid. Aku butuh kamu. Lebih dari yang kamu kira. Dinda menggeleng. Saya cuma perempuan desa, Mas. Yatim, miskin, dan gak punya apa-apa. Sementara Mas adalah Roy Aldebaran, CEO termuda dan terkaya. Dunia kita beda. Roy menghela napas. Justru karena dunia kita beda, aku merasa hidup. Kamu bukan seperti orang-orang di sekelilingku.
Kamu jujur. Kamu tidak menjilat. Kamu tidak pura-pura. Dan aku belum pernah merasa segini tenang saat bersama siapapun kecuali kamu. Dinda masih terdiam. Roy melanjutkan, aku tahu kehadiran Nadine membuat kamu ragu. Tapi aku janji, aku tidak akan kembali ke masa lalu. Aku ingin maju ke depan, dan aku ingin kamu ikut denganku. Air mata Dinda menetes pelan. Tapi Mas, saya takut. Saya nggak siap menjadi alasan Mas dijatuhkan orang-orang. Saya takut kalau saya cuma beban. Roy menggenggam tangan Dinda. Kalau aku anggap kamu beban, aku tidak akan mencari kamu malam ini. Aku tidak akan cemas. Tapi kamu lihat sendiri. Aku sampai turun ke jalan demi mencarimu. Itu karena kamu penting buat aku, Din. Lebih dari yang bisa aku ungkapkan. Dinda memandang Roy. Di mata pria itu, ia melihat ketulusan. Bukan sekadar kata-kata manis, tapi perasaan yang jujur. Dan untuk pertama kalinya, Dinda merasa diperjuangkan. Roy berdiri dan mengulurkan tangan. Ayo pulang. Rumah terasa sepi kalau kamu nggak ada. Dinda menatap tangan itu cukup lama, lalu menggenggamnya perlahan. Baik, Mas. Namun dunia tidak berhenti menguji. Esok harinya, Nenek Kartinah jatuh sakit. Ia demam tinggi, dan dokter keluarga menyarankan pemeriksaan intensif. Seluruh rumah jadi panik. Dinda dengan sigap merawat nenek. Ia membuatkan bubur, mengganti kompres, menyeka keringat, dan bahkan tidur di lantai dekat tempat tidur nenek setiap malam. Roy sangat terharu melihat pengorbanan Dinda. Nadine yang masih tinggal sementara pun mulai menyadari bahwa keberadaan Dinda bukan hal sepele. Suatu malam, Nadine masuk ke kamar nenek dan melihat Dinda tertidur di lantai dengan kain tipis menyelimuti tubuhnya. Wajahnya pucat, tapi tetap tenang. Nenek Kartinah yang sudah mulai pulih berbisik, dia seperti cucuku sendiri. Aku belum pernah melihat perempuan sekuat dan setulus itu. Nadine terdiam. Untuk pertama kalinya, hatinya digelitik oleh perasaan asing. Mungkin kali ini ia tak bisa menang. Dan Roy, dari balik pintu yang sedikit terbuka, mendengar semua itu. Ia menatap Dinda dari kejauhan, dan dalam diam ia berjanji bahwa apapun rintangannya nanti, masa lalu, perbedaan kelas, atau bahkan dunia yang kejam, ia akan terus memperjuangkan perempuan yang telah mengubah hidupnya dengan cinta yang paling sederhana, ketulusan. Suara kokok ayam di kejauhan menandai datangnya pagi, namun rumah besar itu masih terasa sunyi. Udara sejuk menelusup dari sela jendela kamar tempat Dinda biasa tidur. Sejak semalam, ia belum memejamkan mata. Di samping tempat tidur Nenek Kartinah, ia duduk bersandar dengan mata menerawang. Sesekali ia melihat wajah nenek yang kini sudah mulai membaik, terbaring dengan napas tenang. Mas Roy pasti tidak nyaman, gumam Dinda dalam hati. Aku tinggal di rumah ini tanpa status, tanpa kejelasan, dan terus menjadi sasaran wanita yang jelas-jelas lebih layak bersanding dengannya. Dinda tahu, Roy sudah beberapa kali memberikan sinyal tentang perasaannya. Tapi Dinda masih belum berani membuka hatinya sepenuhnya. Ia takut. Takut jika akhirnya semua hanya menjadi luka. Takut jika ia benar-benar jatuh cinta dan ternyata hanya menjadi pelarian dari masa lalu. Pagi itu, ketika sinar matahari mulai menembus tirai jendela, Roy datang dengan wajah lesu. Ia membawa nampan berisi sarapan sederhana, roti panggang dan segelas susu. Din, katanya pelan dari ambang pintu. Dinda menoleh cepat, lalu berdiri. Mas Roy, kenapa Mas repot-repot? Roy hanya tersenyum tipis. Aku pikir kamu belum makan apapun sejak semalam. Dinda menunduk, lalu perlahan duduk kembali. Roy ikut duduk di kursi dekat ranjang, sementara mata mereka sesekali bertemu. Bagaimana keadaan nenek? Tanya Roy sambil melirik nenek yang masih terlelap. Sudah lebih baik, Mas. Semalam sempat demam lagi, tapi sekarang suhu tubuhnya mulai normal. Roy mengangguk pelan, lalu hening tercipta di antara mereka. Suara burung di luar jendela dan detak jam dinding menjadi satu-satunya irama pagi itu. Roy akhirnya membuka suara. Dinda, boleh aku tanya sesuatu? Dinda mengangguk perlahan. Apa kamu bahagia di sini? Pertanyaan itu sederhana, namun menghujam. Dinda butuh beberapa detik untuk menjawab. Ia menatap Roy, dan melihat kejujuran di balik tatapan lelaki itu. Saya bahagia, Mas.
Tapi kadang saya juga takut. Roy mencondongkan tubuh. Takut apa? Dinda menunduk. Takut semuanya hanya sementara. Takut kalau saya terlalu nyaman. Lalu tiba-tiba semua ini diambil. Saya tidak punya apa-apa, Mas. Saya tidak tahu sampai kapan saya bisa berada di dunia ini. Roy menghela napas dalam-dalam. Ia menarik sebuah amplop dari saku jasnya, lalu menyodorkannya pada Dinda. Aku mau kamu baca ini. Dengan ragu, Dinda mengambil amplop itu. Di dalamnya ada kertas bertuliskan kalimat-kalimat yang membuat jantungnya berdegup kencang. Kontrak nikah sementara untuk kebutuhan hukum dan warisan. Dinda langsung menatap Roy dengan bingung. Apa ini, Mas? Roy tersenyum samar. Itu ideku. Aku tahu kamu selalu khawatir soal posisi kamu di rumah ini. Aku juga tahu kamu selalu merasa tak punya hak atas semuanya. Jadi aku berpikir, bagaimana kalau kita membuat semuanya jadi jelas? Kontrak itu bukan sekadar formalitas. Aku ingin kamu jadi istriku, Dinda. Awalnya mungkin secara hukum dulu, tapi bukan karena bisnis atau paksaan. Tapi karena aku memang ingin kamu tetap ada di sini. Dinda terdiam. Tangannya bergetar memegang dokumen itu. Tapi Mas ini terlalu cepat. Roy menggeleng. Tidak, Din. Aku sudah memikirkannya sejak lama. Sejak kamu datang merawat nenek. Sejak kamu memilih tetap tinggal dan tidak menyerah walau terus disindir Nadine. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Dinda menunduk. Air matanya menetes perlahan. Saya bukan wanita pintar, Mas. Saya bukan lulusan luar negeri. Saya bahkan tidak tahu cara bersikap dalam pesta. Saya hanya tahu masak, mencuci, dan merawat orang sakit. Apa Mas yakin ingin menikah dengan saya? Roy memegang tangan Dinda dengan lembut. Kamu tahu hal-hal yang tidak bisa diajarkan di kampus manapun. Kamu tahu cara mencintai dengan tulus. Kamu tahu cara menjadi cahaya bagi orang lain. Dan itu yang aku butuhkan. Dinda menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia menangis pelan. Tangis yang selama ini ditahannya akhirnya pecah. Tangis karena bahagia, tangis karena lega, tangis karena dihargai. Aku nggak butuh istri yang sempurna. Aku butuh istri yang jujur dan tulus. Itu kamu, Dinda. Hari itu, rumah besar yang biasanya sunyi mendadak hangat. Roy memberitahu nenek soal rencananya menikahi Dinda secara hukum. Nenek Kartina hanya tersenyum dan memeluk Dinda tanpa kata. Tak perlu banyak penjelasan. Nenek tahu, keputusan itu adalah keputusan terbaik cucunya. Namun tentu saja, berita itu tidak diterima dengan tenang oleh semua orang. Nadine yang masih tinggal sementara, mendengar kabar itu dari pembantu rumah. Sore itu ia langsung menemui Roy di ruang kerja. Kamu serius mau menikah dengan Dinda? Nadine menatap Roy dengan mata nyalang. Roy mengangguk tanpa ragu. Iya, aku serius. Dia cuma gadis kampung. Kamu akan menyesal. Roy berdiri dari kursinya. Aku lebih menyesal kalau membiarkan orang sebaik dia pergi. Nadine menertawakan kata-kata itu. Roy, kamu itu CEO dari salah satu perusahaan teknologi terbesar di negeri ini. Kamu bisa dapat siapa saja. Kenapa harus memilih seseorang yang bahkan tidak paham dunia kita? Roy mendekat, matanya tajam. Justru karena dia tidak paham dunia kita, dia tidak beracun seperti orang-orang di sekitar kita. Termasuk kamu. Tamparan keras dari kalimat itu membuat Nadine mundur selangkah. Terima kasih karena pernah menjadi bagian hidupku, Nadine. Tapi sekarang, aku memilih Dinda. Nadine tak bisa berkata-kata. Ia hanya menggeleng dan pergi tanpa pamit. Untuk pertama kalinya, Nadine merasa kalah. Bukan oleh wanita yang lebih cantik atau lebih kaya, tapi oleh seorang gadis sederhana yang memenangi hati pria yang dulu pernah ia tinggalkan. Beberapa hari kemudian, Roy dan Dinda duduk berdua di taman belakang. Di meja kecil di hadapan mereka, ada 2 cangkir teh dan sebuah map berisi surat kontrak. Kalau kamu masih belum siap, tidak apa-apa, ujar Ray. Dinda mengangguk pelan. Saya siap, Mas. Tapi saya ingin satu hal. Roy menatapnya. Apa? Saya tidak ingin hanya dinikahi di atas kertas. Saya ingin dinikahi karena Mas Roy memang mencintai saya. Bukan karena kasihan.
Bukan karena saya merawat nenek, tapi karena Mas memang ingin saya ada di hidup Mas. Roy tersenyum dan menggenggam tangan Dinda erat. Itu sudah sejak lama. Dinda tersenyum sambil menunduk. Matanya berkaca-kaca. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dinda merasa ia bukan sekadar gadis desa miskin yang menolong seorang nenek di jalan. Ia adalah perempuan yang layak dicintai, diperjuangkan, dan dihormati. Dan saat matahari tenggelam perlahan, cahaya lembutnya menyinari dua hati yang saling memilih dengan tulus, bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena cinta yang tumbuh dari luka, kesederhanaan, dan keikhlasan. Langit pagi tampak mendung. Awan kelabu menggantung berat, seolah menggambarkan isi hati Dinda yang tak sepenuhnya tenang. Di kamar sederhana tempat ia menginap selama ini, Dinda berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya sederhana berwarna putih gading dengan riasan yang amat tipis. Wajahnya ayu, bersih, dan tenang. Namun sorot matanya menyeratkan ragu yang belum sepenuhnya padam. Di balik pintu, suara langkah kaki mendekat perlahan. Suara ketukan ringan membuat Dinda menoleh. "Dinda, boleh aku masuk?" Suara Roy terdengar dari luar. Dinda menarik napas panjang, lalu membukakan pintu. Di sana, Roy berdiri dengan setelan jas berwarna abu-abu tua, dasi berwarna senada, dan rambutnya yang disisir rapi. Wajahnya tampak serius, tapi penuh kehangatan. "Aku tahu ini bukan pernikahan seperti di dongeng," ujar Roy pelan. "Tapi aku ingin kamu tahu, meski awalnya ini hanya kontrak, aku benar-benar tulus ingin kamu menjadi istriku." Dinda tersenyum lemah. "Saya juga tidak pernah bermimpi menikah seperti ini, Mas. Tapi saya percaya, Tuhan punya rencana yang lebih indah dari apapun yang kita bayangkan." Roy mengangguk, lalu menyodorkan sesuatu. Sebuah kotak kecil beludru biru. Di dalamnya, terdapat cincin sederhana berlapis emas putih dengan ukiran nama mereka di bagian dalam. "Ini untuk kamu. Sebagai simbol bahwa mulai hari ini, kamu tidak berjalan sendiri lagi." Dinda menerima cincin itu dengan tangan bergetar, lalu menggenggam kotak tersebut seerat yang ia bisa. Pernikahan itu dilangsungkan secara sederhana, hanya dihadiri Nenek Kartinah, dua pengurus rumah tangga yang sudah lama bekerja di keluarga Roy, seorang penghulu dari kantor kawa setempat, serta dua saksi dari perusahaan Roy. Nenek Kartinah duduk di kursi roda, mengenakan kebaya hijau lumut yang sudah disiapkan sejak pagi. Ia tersenyum haru melihat cucunya duduk di samping Dinda, mengucap ijab kabul dengan suara tenang dan tegas. "Aku terima nikahnya Dinda binti Ahmad dengan mas kawin tersebut. Tunai." Suara Roy menggema di ruangan itu. Tak ada musik, tak ada sorak-sorai, tapi setiap mata yang hadir menjadi basah. Dinda menunduk, air matanya menetes pelan. Ia tidak pernah membayangkan seorang gadis desa sepertinya bisa duduk di pelaminan, bahkan jika hanya dalam status kontrak. Tapi lebih dari itu, hatinya diam-diam percaya bahwa cinta bisa tumbuh dari tempat yang tidak terduga. Setelah ijab kabul selesai dan doa-doa dipanjatkan, Roy menggenggam tangan Dinda untuk pertama kalinya sebagai suami istri. "Mulai hari ini, kamu tidak lagi sendirian." Namun, tak lama setelah pernikahan berlangsung, konsekuensi dari langkah besar itu mulai terasa. Kabar pernikahan Roy tersebar cepat di kalangan elit bisnis. Berita pernikahannya dengan gadis desa misterius menjadi sorotan di berbagai media daring. Foto-foto mereka tersebar, lengkap dengan narasi bahwa Roy, CEO muda yang terkenal tampan dan sukses, menikahi wanita biasa yang sebelumnya bahkan tidak dikenal siapapun. Komentar netizen pun bermunculan. "Cewek itu pasti punya sesuatu yang bikin Roy jatuh cinta. Atau jangan-jangan dia hamil. Gila, masa sih Roy mau nikah sama cewek yang gak punya latar belakang? Dia lulusan mana? Muka aja pas-pasan. Jangan-jangan ini cuma strategi bisnis." Roy berusaha untuk tidak menggubris semua itu. Ia melarang asistennya mengirimkan pemberitaan atau komentar netizen ke mejanya. Tapi Dinda, walaupun tak memiliki media sosial, tetap mendengar bisik-bisik yang masuk lewat para karyawan dan bahkan para tamu perusahaan yang sesekali berkunjung ke rumah besar itu. "Saya hanya takut mempermalukan Mas Roy," ujar Dinda suatu malam saat mereka duduk berdua di taman belakang. Roy menoleh padanya. "Kamu tidak mempermalukan siapapun. Kamu malah membuat aku jadi lebih manusia." "Tapi Mas," mereka mencibir. "Mereka tidak akan berhenti." Roy menghela napas.
Biar saja. Selama kamu tetap di sisiku, aku tidak peduli. Namun tak semua orang bersikap seperti Roy. Nadine, yang ternyata belum benar-benar pergi dari kehidupan mereka, mulai membuat langkah-langkah berani. Dengan membawa pengaruh dan koneksinya, ia menghubungi beberapa investor yang selama ini bekerja sama dengan Roy. Ia menyebarkan narasi bahwa Roy telah terkecoh oleh wanita kampung yang punya agenda tersembunyi. Beberapa mitra bisnis mulai mempertanyakan keputusan Roy. Bahkan salah satu dewan direksi mempertanyakan status pernikahannya secara langsung saat rapat tertutup. Maaf, Roy, ujar Pak Arman, seorang dewan senior. Tapi banyak yang mulai ragu. Kami tidak mempermasalahkan kehidupan pribadi Anda. Tapi jika itu mulai mengganggu kredibilitas perusahaan, kita semua harus mengambil tindakan. Roy menahan amarah. Apa menikah dengan wanita yang saya cintai adalah aib? Kami hanya berpikir langkah Anda terlalu gegabah. Setelah pertemuan itu, Roy pulang ke rumah dengan wajah yang lebih lelah dari biasanya. Dinda menyambutnya dengan segelas teh hangat, namun Roy hanya tersenyum tipis. Kamu masih ingin lanjut hidup seperti ini? Tanya Roy pelan. Dinda menggeleng. Saya nggak ingin Mas kehilangan semua yang sudah Mas bangun cuma karena saya. Roy menggenggam tangan Dinda. Aku tidak akan menyerah. Aku hanya lelah hari ini. Beberapa hari kemudian, undangan datang dari salah satu yayasan tempat Roy menjadi donatur tetap. Mereka mengadakan gala dinner amal di Hotel Bintang 5 dan Roy diundang sebagai tamu kehormatan, kali ini dengan pendamping barunya. Roy menatap Dinda yang sedang menyapu halaman rumah dengan baju lengan panjang sederhana. Ia mendekat lalu berkata, "Mau temani aku malam gala itu?" Dinda mengerutkan dahi. "Saya." Roy mengangguk. "Ya, kamu istriku sekarang. Dunia harus tahu." Dinda terdiam lama. Ia tahu malam itu bukan hanya sekadar makan malam. Ini adalah panggung. Ini adalah tempat di mana orang-orang akan memelototinya, menelanjangi siapa dirinya lewat mata-mata penuh penilaian. Namun akhirnya, dengan suara kecil, ia menjawab, "Baik, saya akan coba." Hari gala pun tiba. Dinda berdiri di depan cermin besar di kamar utama. Kali ini, ia mengenakan gaun malam berwarna biru tua dengan potongan anggun dan elegan. Rambutnya disanggul sederhana. Riasan tipis membuat wajahnya tampak bersih dan memancarkan ketulusan yang tidak dibuat-buat. Roy datang menjemputnya ke dalam kamar, dan saat melihat Dinda, ia sempat terdiam beberapa detik. "Kamu cantik sekali," ujarnya pelan. Dinda menunduk malu. Malam itu, mereka melangkah ke ballroom hotel megah dengan tangan bertaut. Lampu kristal menggantung di langit-langit, musik klasik mengalun lembut. Semua mata tertuju pada mereka. Dinda berjalan dengan langkah yang gugup namun mantap. Di sisi Roy, ia merasa lebih kuat. Orang-orang mulai berbisik, menatap mereka, menilai. Namun Dinda hanya fokus pada genggaman tangan Roy. Ia tahu, selama tangan itu tetap menggenggamnya erat, ia akan baik-baik saja. Dan dalam hatinya, Dinda berjanji, jika ini awal dari perjuangan yang lebih berat, ia siap. Karena ia tahu, cinta yang tulus tak hanya hidup dalam kata-kata manis, tapi juga dalam keberanian untuk berdiri melawan dunia. Bersama. Langit pagi kota tampak cerah, tapi suasana hati Dinda justru berbalik mendung. Setelah gala malam itu, kehidupannya berubah lebih drastis. Tatapan orang-orang menjadi lebih tajam. Bisik-bisik semakin menusuk. Di kantor Roy, ada yang mulai menyebarkan rumor tak pantas tentang dirinya. Bahkan, beberapa karyawan wanita terang-terangan menunjukkan sikap sinis setiap kali ia berkunjung untuk membawa makan siang ke kantor Roy. Di ruang makan rumah besar itu, Dinda duduk sendiri. Tangannya menggenggam ponsel usang miliknya yang baru saja menerima pesan tak dikenal. "Kamu kira cukup cantik untuk berdiri di samping Roy? Dunia ini bukan tempat gadis desa bodoh sepertimu." Dinda menatap pesan itu dalam diam. Tak ada air mata. Tak ada kata. Ia hanya menggenggam ponsel itu kuat-kuat, menahannya agar tidak terjatuh saat tubuhnya bergetar halus. Hatinya berperang, ingin menyerah, tapi terlalu keras kepala untuk lari dari kenyataan. Saat Roy pulang malam harinya, Dinda langsung menghampirinya di depan pintu. "Mas Roy, saya ingin bicara." Roy, yang tampak kelelahan, tersenyum samar dan mengangguk. Mereka duduk di taman belakang,
Di bangku panjang tempat biasa mereka berbincang saat malam hari. Dinda menunduk. Bolehkah saya tanya satu hal? Jujur, ya? Roy menoleh. Tentu. Mas menyesal sudah menikahi saya? Tanyanya, suara lirih, namun tegas. Roy tidak menjawab seketika. Ia mengambil napas panjang, lalu menjawab perlahan. Menyesal karena menikah? Tapi aku menyesal karena tidak bisa melindungimu sebaik yang aku janjikan. Dinda terdiam. Hening itu seperti duri yang menusuk-nusuk dada mereka. Namun setelah beberapa detik, ia menjawab, saya tidak menuntut perlindungan. Saya hanya ingin kejujuran. Karena hidup seperti ini sangat berat, Mas. Roy menggenggam tangan Dinda. Kamu bisa menyerah kapan saja. Kita bisa akhiri ini kalau kamu mau. Dinda menoleh dengan cepat. Mas pikir saya menikah hanya untuk main-main? Tidak, jawab Roy cepat. Tapi aku takut kamu hancur karena tekanan ini. Aku tak mau lihat kamu dihancurkan oleh orang-orang yang bahkan tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi saya tidak menikah untuk menyerah. Mas, ucap Dinda, suaranya mulai gemetar. Saya bertahan bukan karena semua ini mudah, tapi karena saya percaya ada cinta di antara semua luka ini. Roy menatap Dinda lama. Kamu jauh lebih kuat dari yang aku kira. Namun, badai belum reda. Nadine, yang selama ini mengintai dari jauh, mulai menyusun langkah besar. Ia mengundang beberapa petinggi perusahaan Roy untuk makan malam pribadi. Dalam kesempatan itu, ia membagikan foto-foto lama dirinya dan Roy saat mereka masih berpacaran. Foto-foto yang sengaja disimpan untuk momen seperti ini. Roy dan aku punya sejarah panjang, ujar Nadine dengan senyum lembut. Dan kupikir, dia hanya tersesat sejenak. Semua ini pasti hanya kesalahan sesaat. Beberapa dari petinggi perusahaan mulai goyah. Nadine memanfaatkan celah. Ia juga mulai memanipulasi saham lewat salah satu mitra lama Roy, membuat tekanan internal di perusahaan semakin besar. Di sisi lain, Dinda mulai merasakan perubahan sikap dari keluarga besar Roy yang sebelumnya tidak begitu akrab dengannya. Salah satu tante Roy, Bu Linda, mendatangi rumah mereka dan langsung melontarkan pertanyaan tanpa basa-basi. Kamu yakin kamu bukan sekadar pemburu harta? Dinda menatap wanita parubaya itu dengan mata tenang. Saya yakin, Bu. Kalau saya hanya ingin hartanya, saya tidak akan repot-repot menahan semua hinaan ini. Bu Linda mengangkat alis, tak menyangka jawaban Dinda seberani itu. Kamu bicara berani juga, ya? Saya bicara apa adanya. Wanita itu hanya mendengus dan pergi begitu saja, meninggalkan Dinda dalam keheningan. Suatu malam, Roy menerima laporan dari salah satu petinggi kepercayaannya bahwa saham perusahaannya mulai digerogoti dari dalam. Ia langsung memanggil tim hukum dan menggelar pertemuan darurat. Ini kerjaan siapa? Tanya Roy dengan nada tajam. Mitra kepercayaan Roy mengangguk ke arah layar, menunjukkan nama-nama yang terlibat. Salah satu nama mencolok adalah Nadine. Roy mengepalkan tangannya. Dia tidak hanya menyerang aku, tapi juga Dinda. Malam itu, Roy memutuskan sesuatu yang besar. Ia akan mengadakan konferensi pers dan membuka semua cerita tentang dirinya, Dinda, dan masa lalunya dengan Nadine. Ia tak peduli jika citranya rusak, selama Dinda tahu bahwa ia tidak akan lari dari tanggung jawab dan cinta. Dinda duduk di depan televisi pagi itu. Ia belum diberitahu Roy soal konferensi pers yang akan berlangsung. Ia hanya melihat layar kaca, lalu kaget saat melihat wajah Roy terpampang di layar besar. Wartawan mulai melemparkan pertanyaan, namun Roy mengangkat tangan dan memulai dengan suara mantap. Saya berdiri di sini bukan untuk membela diri, tapi untuk menyampaikan satu hal penting. Saya mencintai istri saya, Dinda. Ia bukan siapa-siapa, tapi ia adalah segalanya bagi saya. Ia bukan berasal dari dunia ini, tapi hatinya lebih murni dari siapapun yang pernah saya kenal di dunia bisnis ini. Para wartawan terdiam. Roy melanjutkan. Dan jika ada yang merasa keberatan dengan siapa yang saya nikahi, maka masalahnya bukan pada istri saya, tapi pada kalian yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa cinta tidak selalu berawal dari status, kekayaan, atau pendidikan. Cinta saya nyata. Dan saya tidak akan pernah menyesal menikah dengan Dinda. Dinda menahan air matanya saat mendengar itu. Tangannya menutup mulutnya, terisak tanpa suara. Ia tidak pernah menyangka Roy akan melakukan itu.
berdiri di depan dunia, bukan hanya untuk menyelamatkan reputasinya, tapi untuk menjunjung cintanya. Malamnya, saat Roy pulang, Dinda langsung memeluknya erat tanpa berkata sepatah kata pun. Air matanya membasahi dada Roy. Mereka berdiam dalam pelukan lama sekali, tak peduli pada dunia luar. Roy membisikkan satu kalimat di telinga Dinda, yang membuat dada Dinda semakin sesak oleh haru. Setelah semua ini, aku tak butuh validasi siapapun. Aku hanya butuh kamu. Sampai kapanpun. Dan di tengah kegelapan malam yang sunyi, dua hati yang dulu terikat oleh perjanjian kontrak, kini saling terikat oleh cinta yang mulai bertumbuh dan berakar kuat di bawah tekanan, hujatan, dan luka yang tak pernah berhenti datang. Tapi mereka tetap berdiri. Bersama. Mentari pagi mengintip perlahan di balik tirai jendela kamar utama rumah besar itu. Hangatnya menyentuh wajah Dinda yang tengah tertidur dalam pelukan Roy. Ia membuka mata perlahan. Dan saat mendapati Roy masih memeluknya, hatinya terasa begitu tenang. Sudah berhari-hari mereka hidup dalam badai opini, omongan orang, bahkan intrik perusahaan, tapi pagi itu terasa berbeda. Seolah alam semesta tahu mereka layak menikmati damai meski hanya sebentar. Roy membuka mata tepat saat Dinda menatapnya. Mereka tersenyum tipis. Tak ada kata, hanya tatapan yang saling bicara. Kita masih di sini, kita belum menyerah. Sudah pagi? Tanya Roy dengan suara berat. Dinda mengangguk pelan. Sudah. Tapi, aku ingin tetap seperti ini sebentar lagi. Roy mengencangkan pelukannya. Selamanya pun boleh. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Ponsel Roy berdering. Ia melihat layar dan mengerutkan kening. Nadine. Gumamnya. Dinda langsung menegakkan tubuh. Angkat saja. Siapa tahu ini yang terakhir. Roy menatap Dinda sebentar, lalu menerima panggilan itu. Suara Nadine terdengar lantang, penuh kemarahan. Kamu pikir kamu pahlawan? Kamu sudah mempermalukanku di depan media. Kamu pikir Dinda pantas? Dia bukan siapa-siapa. Dia cuma gadis kampung yang kebetulan ketemu nenekmu. Roy diam beberapa detik. Justru karena dia gadis biasa, dia jadi luar biasa buatku. Karena dia gak pernah manipulatif, gak pernah bawa kepentingan. Sementara kamu datang dengan racun. Kau akan menyesal, Roy. Aku akan buat kamu bangkrut. Aku akan... Klik. Roy memutus panggilan itu. Wajahnya tetap tenang, tapi ada kilatan emosi di matanya. Aku sudah cukup bersabar, katanya pada Dinda. Tapi orang-orang seperti dia, mereka tidak akan berhenti sebelum mereka hancur sendiri. Hari-hari selanjutnya menjadi masa krusial bagi hubungan Roy dan Dinda. Setelah konferensi pers dan pernyataan cinta terbuka itu, reaksi masyarakat terbagi. Sebagian besar tersentuh dan mengagumi keberanian Roy, tapi tak sedikit pula yang tetap meremehkan Dinda. Namun, ia tak lagi menghindar. Ia mulai menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Dinda mulai mengikuti kelas daring untuk belajar bisnis dan komunikasi, didukung penuh oleh Roy. Ia juga diam-diam membangun bisnis kecil di bidang kuliner bersama warga desa tempat ia dibesarkan. Roy membantu dari belakang, tanpa mencampuri. Nenek Roy, yang selama ini menjadi saksi diam perjuangan mereka, mendatangi Dinda saat sore menjelang. Kamu tahu kenapa aku senang kamu tolong aku waktu itu, Din? Dinda tersenyum lembut. Kenapa? Nek? Karena kamu bukan hanya menolong tubuh tuaku, tapi menyelamatkan cucuku dari hidup yang penuh topeng. Kamu gak tahu, Roy itu selama ini dikurung dalam ekspektasi, tekanan, dan citra. Kamu bawa dia pulang. Air mata Dinda jatuh begitu saja. Ia peluk sang nenek erat-erat. Terima kasih sudah percaya sama saya. Namun, pertarungan belum selesai. Nadine tak tinggal diam. Ia melayangkan gugatan bisnis kepada Roy, mencoba menjatuhkan perusahaan lewat celah hukum. Roy harus menjalani persidangan panjang dan berat, yang secara tak langsung menguji hubungan mereka lagi. Dinda tetap setia hadir di setiap sidang, duduk di barisan belakang, memberi kekuatan hanya lewat tatapan dan senyum kecil. Dalam diam, Roy menyadari satu hal besar. Selama ini ia mencari cinta dalam dunia yang palsu. Tapi cinta sejati hadir dari hal yang paling tak terduga. Seorang gadis desa, polos, miskin, tapi jiwanya begitu kaya.
Saat Nadine akhirnya kalah dalam persidangan dan semua bukti pengkhianatan bisnisnya terbongkar, Roy tak bersorak. Ia hanya pulang, memeluk Dinda, dan menangis dalam diam. Aku menang bukan karena aku hebat, tapi karena kamu selalu di sampingku, ucapnya parau. Beberapa bulan kemudian, rumah mereka ramai dengan tamu dari desa. Orang tua asuh Dinda, Pak Budi dan Bu Wati, datang bersama warga desa yang dulu ikut membantu Dinda dan sang nenek saat di ladang. Roy menyambut mereka dengan hormat, bahkan menyiapkan makan malam besar. Kalian semua adalah keluarga istri saya, ujar Roy sambil mengangkat gelas. Warga desa menunduk malu-malu, tapi bangga. Malam itu, Dinda berdiri di balkon, memandang ke arah lampu-lampu kota yang berkilauan. Roy berdiri di belakangnya, memeluk dari belakang. Kamu tahu, Mas? Bisik Dinda. Apa? Kalau saat pertama kali aku lihat kamu, aku pikir kamu sombong. Tapi ternyata, kamu hanya kesepian. Roy tertawa pelan. Dan kamu ternyata tidak hanya gadis miskin dari desa. Kamu malaikat yang menyamar. Mereka tertawa bersama. Tawa yang jujur, yang lahir dari luka, cinta, dan keteguhan hati. Beberapa bulan setelah semua badai mereda, Roy mengadakan acara peresmian yayasan sosial atas nama ibunya dan neneknya. Ia mendirikan sekolah gratis di desa tempat Dinda dibesarkan, membuka akses internet, pelatihan kewirausahaan, dan pendidikan perempuan. Saat peresmian itu, Dinda diminta memberi sambutan. Ia berdiri di podium, mengenakan gaun sederhana berwarna biru langit, wajahnya tenang dan penuh percaya diri. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang gadis yang pernah menolak menyerah saat dunia terus menertawakan. Tapi saya yakin, takdir selalu berpihak pada mereka yang tulus dan sabar. Saya mungkin hanya penolong seorang nenek tua di jalan. Tapi hari itu, ternyata saya juga menolong takdir saya sendiri. Tepuk tangan menggema. Air mata menetes. Roy menatap Dinda penuh bangga dari barisan depan. Dan di atas panggung sederhana di tengah desa kecil, cinta yang dulu datang tanpa undangan kini tumbuh dan mekar seperti bunga liar di musim semi. Tak sempurna, tak selalu wangi tapi nyata, dan tak tergantikan. Sebab cinta sejati tidak datang dengan kemewahan, tapi dengan luka yang diperjuangkan bersama, tangan yang tak pernah melepas, dan hati yang memilih untuk tinggal, meski dunia menyuruh pergi.